Selamat pagi. Jadi pagi ini kita lagi berada di salah satu SPBU yang ada di Jalan Raya Palembang, Jambi. Dan kita tadi sampai di sini itu sekitar jam 4 pagi ya teman-teman. Jadi jam 4 pagi tadi kita nyampe, terus kita langsung istirahat dan baru bangun. Nah teman-teman bisa lihat di sini, untuk SPBU-nya itu betul-betul besar banget. Dan dikarenakan tadi ketika saya bangun, saya lihat nih ada toiletnya, dan ternyata toiletnya lumayan bersih karena kita itu nggak diperbolehkan untuk masuk pakai sendal kayak gitu. Jadi tadi karena itu bersih, akhirnya saya mandikan. Dan selanjutnya sebentar lagi kita itu akan memulai perjalanan lagi menuju ke arah Palembang ya teman-teman. Dimana informasinya kalau ke Palembang estimasinya sekitar 5-6 jam, dengan jarak tempuhnya itu mungkin sekitar 230-an kilometer kayak gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk kondisi mobil emang bener-bener udah berdebu banget. Cuman kita nggak mau cuci mobilnya dulu karena kita pengen sampai Jakarta dalam keadaan kayak gini, cucinya di Jakarta kayak gitu. Jadi biar kelihatan banget kita baru dari kampung. Oke teman-teman, jadi kita nanti akan ketemu lagi di perjalanan menuju ke arah Palembang. Biasanya memang kalau kita di SPBU, apalagi di Jalan Lintas Sumatera, kita tuh istirahat akan berdampingan dengan truk-truk besar kayak gini ya teman-teman. Jadi biasa kita parkir di antara truk-truk besar. Dan sekarang kita mau mulai perjalanan ke Palembangnya. Ini untuk tampak luarnya tuh udah lumayan kotor banget. Dan ini untuk tampak dari SPBU-nya. Dimana tadi malam ini tuh full banget, truk-truk besar semuanya. Ditambah lagi dengan antrian truk-truk besar, antrian bus yang begitu panjang tadi malam. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Palembang. Oh, udah. Sini kan, Bi? Nggak salah. Iya Pak, benar. Nggak salah. Jam 8 lewat 41 menit kita udah mulai perjalanan lagi menuju ke Palembang. Cuman tadi ada sedikit longgar untuk kabel akinya, jadi untuk kilometernya terreset teman-teman. Tapi tadi ketika kita sampai kota Jambi itu sudah di angka 1174 kilo, dimana kalau ditarik jarak ke sini itu ditambah 43 kilo. Jadi sampai hari ini, sampai sekarang kita sudah menempuh jaraknya itu 1217 km kayak gitu. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke Palembang. Sebelum Palembang kita masuk ke Bayuluncir, baru nanti ke Palembang lah pokoknya teman-teman. Nanti kita lihat perjalanannya. Kita lagi berhenti di daerah yang namanya itu Bayuluncir, di mana daerah ini masih di bagian Jalan Lintas Sumatera, Jambi Palembang. Kita berhenti untuk cari sarapan, jadi kita cari sarapannya yang langsung gampang aja. Tadi nemu di pinggir jalan ini. Sarapan pagi, nasi uduk, lontong, soto ayam, mie ayam, gado-gado. Dan ini untuk jalan lintas Sumateranya di daerah Bayuluncir, teman-teman.
Sekarang udah jam 11 tepat. Jam 11 siang kita baru aja melewati daerah yang dinamakan Peninggalan, yang terletak di Kabupaten Banyuasin ya kalau nggak salah. Dan untuk kilometernya sekarang kita udah mencapai kilometer sekitar 1290, di mana perjalanan kita masih mengarah ke Palembang ya teman-teman semua. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita dulu menuju ke kota Palembang. Kita mampir sebentar di salah satu SPBU yang ada di Sungai Lilin. Sungai Lilin. Soalnya mau ke toilet dulu. Ini dia SPBU-nya. Kita mau cari es krim dulu. Es krim, es krim. Pop mie. Cuman lagi pengen yang dingin-dingin, soalnya di luar panas banget. Kayaknya kita pilih es krim. Enak nih. Oke. Kita posisi masih di SPBU Sungai Lilin. Tadi baru beli es krim. Ini ada mama. Jadi tadi kita memang sempat mandi dulu di SPBU apa tadi ya? Lupa lah. Ya, pokoknya masih di Jalan Raya Jambi Palembang. Cuaca di luar lumayan panas. Kalau dicek 31 derajat Celcius, makanya saya beli es krim dulu untuk mendinginkan suasana kembali. Habis ini lanjut. Kita udah di Sungai Lilin. Dia nanti mungkin sekitar 2 ke 3 jam lagi kita bakal sampai di kota Palembang. Nanti kita ketemu di kota Palembang. Sekarang udah jam 2:20, dimana kita ada di daerah yang namanya Sukajadi. Dan di sini tertulis Bumi Sedulang Setudung, dimana Sukajadi ini termasuk pintu masuk kita untuk ke kota Palembang. Kita sebentar mau keliling di kota Palembang, mau cari oleh-oleh kerupuk sama tempe dulu. Lagi berhenti di Kemplang dan Kerupuk Tiga Mutiara, oleh-oleh khas Palembang. Jalan SMB 2 Simpang Kades. Jadi kita lagi beli kerupuk Kemplang untuk dibawa ke Jakarta. Masih di kota Palembang. Saat ini kita ada di Jalan Kolonel Haburian ya, dimana kita berhenti sebentar karena kita mau bungkus oleh-oleh pempek. Nah biasanya kita memang pakainya itu atau belinya itu di Pempek Noni 168. Nah ini dia untuk pempeknya. Ada pempek telur, ada kulit, ada adaan, ada bulat, ada lenjer, kapal selam dan sebagainya lah. Jadi kita mau bungkus oleh-oleh dulu, sekalian kita mau pesen untuk makan di sini. Pesanan kita udah datang, ada kulit, ada adaan bulat, terus ada lenjer juga. Jadi kalau makan di sini biasa kita dikasih tempat saus pempek ya, tempat kuahnya. Nah ini kuahnya udah sediain. Nah, jadi kita mau makan pempek dulu.
Di samping pempek noni ada tempat makan bakso juga. Namanya bakso bantal guling Pak Demin. Jadi kita sambil makan siang juga di sini. Dan kebetulan saya pesan bakso spesial. Pakai nasi putih juga biar nggak masuk angin selama di perjalanan. Ya, mari makan. Jadi sekarang udah jam 3:34 sore, dimana kita sekarang udah mengarah keluar dari kota Palembang. Kita mau lewat ring roadnya untuk masuk ke pintu tol nanti. Dan jarak dari Pematang Siantar sampai kota Palembang saat ini sudah mencapai di angka 1443 km teman-teman. Jadi nanti kita selanjutnya akan ketemu di pintu tolnya. Udah jam 4:30 sore, kita masih di area Palembang, dimana kita lagi isi SPBU di namanya SPBU Singadekane. Jadi kebetulan kita lagi ngantri panjang karena kita masuk ke antrian truk-truk kayak gitu. Nah ini untuk SPBU-nya. Lagi banyak parkir truk-truknya teman-teman. Kita masih ngisi bensin di SPBU Singadekane. Kebetulan limit kita udah sisa 200.000. Jadi kita isi 200.000 aja. Kita udah selesai isi bensin, jadi sekarang kita mau lanjut lagi masuk ke jalan tol ke gerbang tol Keramasan. Jadi tadi sambil nanya mbak-mbaknya, kalau untuk truk-truk yang kayak gini, dia sekali ngisi bensin tuh 80 liter. Sedangkan truk-truk besar semacam tronton gitu maksimalnya 200 liter untuk pengisian solar. Kita lanjutkan perjalanannya. Jadi kita lagi melewati Jalan Sriwijaya Raya teman-teman, dimana jalan ini merupakan akses kita untuk masuk ke gerbang tol Keramasan. Jadi pokoknya kalau dari kota Palembang kita mau mengarah ke Lampung, dipastikan lewat gerbang tol Keramasan ya teman-teman. Nah ini dia. Karena kita tadi lewat gerbang tol Palembang sebenarnya bisa, cuman penjelasan dari petugas tolnya harus keluar tol baru masuk tol lagi kayak gitu. Jadi kalau mau yang langsung tol keseluruhan, kita lewat gerbang tol Keramasan ini. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin saldo e-tolnya kurang gitu ya, sebelum masuk ke gerbang tol nanti di pinggir jalan itu banyak warung-warung yang memang menyediakan fasilitas pengisian kartu e-tolnya kayak gitu. Dan sekarang kita mau masuk ke gerbang tol Keramasan, kita juga sambil mau lihat untuk tarif-tarifnya tuh yang mana aja. Oke, berarti nanti kita masuk ke tol Kayu Agung dulu. Ya. Oke, kita udah masuk ke gerbang tolnya. Dan untuk perjalanan lintas Sumatera kita yang melalui jalan raya itu sudah selesai, karena untuk sekarang kita akan lewat jalan tol, di mana jalan tol ini memang finalnya akhirnya itu sampai di Bakauheni, di pelabuhan Bakauheni untuk penyeberangan kapal feri menuju ke pelabuhan Merak di Banten gitu. Jadi kita silakan menikmati dulu untuk jalan tolnya teman-teman.
bisa apa Pak? Dan untuk kilometernya ini kita dimulai dari kilometer 367 teman-teman. Jadi kilometer nolnya nanti itu adalah gerbang tol Terbanggi Besar kalau nggak salah. Ya, gerbang tol Bakauheni, sorry. Di kilometer 367 kita mulai. Kita memulai perjalanan di tol ini di jam 5 sore. Jam 5 lewat 4 menit, dimana kilometer kita itu sebelum masuk tol di angka 1474 km. Jadi nanti kita akan lihat lagi jam berapa kita sampai di gerbang tol Bakauheni-nya, dan juga ditambah jarak tempuhnya itu totalnya jadi berapa nanti pas ketika sampai di gerbang tol Bakauheni. Jam 5 lewat 35 kita baru aja tiba di gerbang tol Kayu Agung Utama, di mana kita akan tap lagi kartunya. Oke, kita tap kartu. Saldo masih 584.000, dan sekarang udah masuk ke kilometer 330. Tadi kita di awal itu masuk di gerbang tol Kramasan. Nah, ternyata di gerbang tol Kramasan itu kita ketika tap kartunya itu langsung dipotong saldonya 50.000 teman-teman. Makanya tadi ketika kita masuk di gerbang tol Kayu Agung Utama, di situ belum ada saldo terpotong karena akan dipotongnya itu di gerbang tol kita keluar, tujuan kita mau kemana kayak gitu. Jadi tadi gerbang tol Kramasan dipotong 50.000, dan sekarang kita udah masuk tol mengarah ke Lampungnya. Jadi nanti untuk saldo kepotongnya akan kelihatan ketika kita tap out di gerbang tol Bakauheni kayak gitu. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman semuanya. Sekarang kita udah masuk di kilometer 307, di mana ini merupakan rest area pertama yang kita temukan di jalan tol. Kita mau ke rest areanya sebentar karena ternyata rest areanya tutup teman-teman. Berarti kita lanjut dulu perjalanannya. Rest area selanjutnya itu ada di kilometer 269. Jadi kita coba masuk, apakah rest areanya buka, kita lihat dulu. Oke, ternyata rest areanya buka. Jadi kilometer 269 ya teman-teman. Itu rest area kedua kalau kita menuju ke Lampung dari Palembang. Soalnya kita mau beli minuman panas dulu biar nggak masuk angin selama di perjalanan. Ini merupakan rest area kedua yang ada di kilometer 269. Dimana kalau kita lihat di bagian situ sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik, tapi masih banyak sebetulnya tempat-tempat yang kosong yang belum ada toko-tokonya kita bilang, ataupun tempat makan. Ini yang sebelah kirinya, tapi kalau yang sebelah kanannya ini udah lumayan, udah ada banyak warung-warung makannya juga, warung minum. Jadi yang mau istirahat udah ada pilihan-pilihan menu makanannya kayak gitu. Dan sekarang kita lagi ke toilet sembari perenggangan kaki juga. Sebentar lagi kita akan lanjut jalan di jalan tolnya teman-teman. Dan ini dia rest area kilometer 269. Lagi jajan di Indomaret sebentar. Kita beli menu ayam, soalnya lagi belum makan. Ayam pakai nasi.
Kita baru aja keluar dari rest area kilometer 269. Jadi sekarang kita mau lanjutkan lagi perjalanannya ke gerbang tol Bakauheni. Dan sebagai informasi, untuk di kilometer 269 tadi, rest areanya itu sudah ada Indomaret dan juga Alfa Express, teman-teman. Jadi sudah bisa beristirahat, beli makanan dan minuman juga, karena warung-warung di sana juga udah pada lengkap semua. Kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi untuk rest area ketiga di tol menuju Bakauheni ada di kilometer 214, teman-teman. Jam setengah 8 malam kita baru menyentuh kilometer 200, teman-teman. Dan kita masih melanjutkan perjalanan kita menuju ke gerbang tol Bakauheni. Sekarang kita udah ada di kilometer 173. Jadi kita mau berhenti dulu di rest area, berarti ini rest area yang keempat, teman-teman. Kita mau cari makan dulu, karena kalau nyampe Bakauheni nanti target udah langsung naik ke kapal. Jadi kita cari makan dulu. Ini untuk rest area keempat. Kalau dari isinya nggak begitu beda dengan rest area sebelumnya, di mana ada masjid, ada juga tempat pengisian baterai kendaraan listrik, ya. Terus di sini ada juga Alfa Express, ada Indomaret, dan di bagian dalam sana itu warung-warungnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Bakauheni. Kita sekarang udah di kilometer 116. Jadi di sebelah kiri ini merupakan rest area yang kelima dari Palembang menuju ke Bakauheni. Dan di sebelah kanan juga ada rest areanya. Di arah sebaliknya dari Bakauheni menuju Palembang. Dan sekarang udah jam 8:40 malam. Kita targetnya kalau bisa setengah 10 sudah sampai Bakauheni, karena jadwal keberangkatan kapal itu jam 10 malam, teman-teman. Jadi kita gas lagi untuk menuju Bakauheni. Masih di jalur tol yang sama. Sekarang sudah jam 8:50. Kita baru saja menyentuh kilometer 100 di jalur tol ini. Jadi kita lanjut lagi untuk perjalanannya. Ini merupakan rest area yang ke-6, di mana rest area ke-6 ini ada di kilometer 88. Di sebelah kiri ada di rest area, ternyata di sebelah kanan juga ada rest areanya, teman-teman. Kilometer 68, kita memasuki rest area yang ke-7. Apakah ini menjadi rest area yang terakhir? Mari kita lihat sampai Bakauheni. Sama, di sebelah kanan juga ada rest areanya, teman-teman. Merupakan rest area ke-8, di mana rest area ke-8 ini berada di kilometer 50, Bapak Ibu. Dan sekarang itu sudah menunjukkan pukul 9:18 malam. Sekitar 50 km lagi kita akan mencapai gerbang tol Bakauheni. Di kilometer 33 merupakan salah satu rest area yang ke-9, di mana kita sudah makin dekat dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Ini mana ya? Bisa nggak paling? Kalian bisa? Bisa nggak makanya? Mana aja? Gerbang tol Bakauheni Selatan jam 9:47. Lewat. Terus. Oke.
9:47 menit. Dan ini untuk kita lihat untuk pembayarannya berapa. Ini Pak, sini ya. Ya. Kok gagal? Kenapa? Coba lagi. Ya. Oke. Makasih. Kita Ombel. udah. Apa ya? Kita udah. Udah. Kayu Agung Bakauheni 360.000 untuk tarifnya. Dan sekarang kita kejar untuk naik ke kapal jam 10 tepat. Kembali kita gas. Nah, ini paling kanan ke tengah-tengah satu lagi sana. KTP mudah. KTP. Udah. Pakai KTP Mbak. Yang mana? Ini. Ayo nanti baru udah mau habis. Belum jalan kan, Mbak? Belum jalan kan Mbak? Oke, makasih ya. Oke, silakan. Anjungan Agung Mall. Sorot jalannya Mama. Ini nah. Jangan kebanyakan dashboard mobilnya. Mana? Mantap, terus mah. Teruskan mah. Kapal ya. Ah. Bayang-bayang. Sekarang udah pukul 21:56 malam. Akhirnya selama di jalan tol kita kejar, kita kebut bahkan sampai kecepatan 140 km per jam. Kita sampai juga di pelabuhan dan kita masih sempat untuk naik ke kapal yang jadwalnya jam 10 malam. Oh iya, ini antrian. Antrian mau masuk ke kapal. Sampai sana antriannya. Dan ini si putih kita yang betul-betul sangar di jalanan. Kondisi bagasi masih aman. Jadi sekarang kita sedang menunggu untuk naik ke kapal. Sekarang kita mau naik ke kapal ekspres. Dan kita masih ikut antrian. Apa? Ya, dimana biasanya kalau di hari-hari besar, hari libur ini tuh bisa padat merayap kendaraannya. Biasanya kendaraan bisa ngantri sampai mau pintu masuk, tapi dikarenakan ini bukan hari besar, jadi tadi antrian kendaraan tidak begitu banyak. Dan di sebelah kanan ini merupakan bangunan mall yang memang dibangun oleh pihak pelabuhan, pihak SDP, agar bisa menunggu sebelum berangkatnya kapal. Jadi nanti kita muter kendaraan, kita naik lewat jembatan ini. Dan sebagai informasi tambahan, mulai 1 Februari 2024 berlaku penyesuaian tarif penyeberangan baru di lintasan ekspres Merak Bakauheni.
Jadi tadi untuk biayanya kita itu masuk ke golongan 4. Golongan 4 itu untuk kendaraan roda 4 di bawah 5 meter dikenakan biaya Rp750.000. Iya, dimana semulanya itu sekitar di angka 615.000, jadi sekarang sudah naik menjadi 750.000. Di bawah mall disiapkan parkiran. Jadi di pelabuhan ini selain ada bangunan mallnya juga memang disediakan untuk parkiran menunggu keberangkatan teman-teman. Dan untuk di pelabuhan Bakauheni ataupun Merak itu disediakan dua tipe kapal, di mana ada kapal ekspres dan juga kapal reguler, atau biasa kita bilang dengan kapal ro-ro. Dan untuk yang membedakan adalah durasi perjalanannya, di mana kalau untuk kapal ro-ro itu sekitar kalau kapal ro-ro itu mungkin sekitar perjalanan 2 ke 3 jam, sedangkan kalau untuk kapal ekspres ini bisa 45 menit sampai ke 1 jam durasi perjalanan. Dan sekarang kita mulai untuk naik ke kapal ekspres. Sebelum naik kita ada scan barcode dulu. Oke, kita naik. Dipastikan teman-teman kalau mau naik ke kapal ini, dikarenakan jalurnya tidak begitu luas, jadi memang wajib yang bawa mobil itu sudah ahli, karena ditakutkan jadi menyenggol pagar pembatas. Oke, kita sudah masuk di kapal. Jadi mobil-mobil yang sudah masuk merupakan yang memang sudah ngantri dari awal. Dan biasanya di dalam kapal itu sudah ada petugas ASDP yang memang bertanggung jawab untuk perparkiran di kapal gitu ya, biar parkirannya juga nggak berantakan. Sini. Kiri. Oke, kita sudah selesai untuk parkir di kapal. Jadi sekarang kita mau keluar dulu, kita mau ke dalam, kita mau ke atas ke bagian dek penumpang. Soalnya kita mau istirahat, kita mau sambil makan. Sampai di tempat yang telah kami sediakan, Anda diharap untuk panggilan sampai ke laut. Kami ulangi kepada para pengguna jasa yang terhormat. Kami mengajak Anda. Jadi kita udah naik di dek penumpang. Nah ini untuk bentuk kursinya sama semuanya kayak gini. Dan dikarenakan kita baru mau makan malam, jadi kita
makan malam dulu dari makanan yang tadi dibungkus di Indomaret Rest Area. Makan dulu kita. Selamat malam, saya Immanuel Praditya. Dan saat ini saya berdiri di salah satu kapal ekspres yang dinamakan KMP Sebuku. Pada malam hari ini merupakan suatu malam yang menyenangkan karena malam ini merupakan final ataupun akhir dari perjalanan kami di lintas Sumatera. Total durasi perjalanan yang kami lalui mencapai 55 jam dan untuk jarak tempuhnya mencapai 1.883 km. Tentu dengan durasi yang lama dan juga perjalanan yang panjang bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Belum lagi adanya bagian-bagian jalan yang banyak rusaknya, adanya beberapa perbaikan yang diperlukan oleh mobil, dan juga adanya proses salip menyalip untuk melewati bus ataupun truk yang besar. Namun itu semua tentu kami lewati dengan keikhlasan hati, tidak kami jadikan beban, melainkan sebuah kebiasaan. Karena perjalanan ini bukanlah sebuah perjalanan pertama kali. Sehingga di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada kedua orang tua saya dan juga orang-orang tersayang, yang ketiga kepada jalur lintas Sumatera, dan yang keempat untuk penjaga tanah air di Pulau Sumatera. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton, dan semoga kita bisa kembali bertemu di video-video selanjutnya.